Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam acara refleksi akhir tahun Mahkamah Agung pada tanggal 27 Desember tahun 2024. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok teladan berintegritas yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Rekan-rekan jurnalis dan warga pengadilan yang saya banggakan, refleksi akhir tahun ini merupakan yang pertama bagi saya sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak saya mengangkat sumpah di hadapan Presiden di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Hingga hari ini masa kerja saya sebagai Ketua Mahkamah Agung adalah 67 hari. Setiap Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan pimpinan Mahkamah Agung lainnya memiliki fokus yang sama dalam menjalankan amanah, yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung sebagaimana yang termuat dalam Blueprint Mahkamah Agung tahun 2010 tahun 2035. Kegiatan refleksi akhir tahun ini merupakan satu proses untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama 1 tahun ke belakang, sebagai gambaran agar dapat melakukan yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Tradisi ini baik kita selenggarakan setiap tahun dengan tujuan untuk menyampaikan keadaan terkini tentang capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Saya berharap informasi ini dapat disampaikan kepada masyarakat luas melalui pemberitaan oleh rekan-rekan jurnalis sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik selama periode tahun 2024. Saya menyadari peran rekan-rekan jurnalis sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Bahkan di alam demokrasi, pers memiliki peran strategis dalam membangun dan mempengaruhi persepsi publik secara luas melalui pemberitaan yang edukatif, valid, dan berimbang. Sebagai lembaga publik yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang berkualitas. Sedangkan pers yang memiliki fungsi lembaga sosial dan sarana komunikasi publik bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung dan media tersebut memiliki titik singgung yang sama, yaitu melayani kepentingan publik. Jurnalisme juga merupakan bagian dari upaya penegakan sistem checks and balances, sehingga tidak jarang kita mendengar jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi. Rekan-rekan jurnalis memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain mengubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik melalui informasi yang didistribusikan. Oleh karena itu,
Rekan-rekan jurnalis perlu mengawal lahirnya berita yang berkualitas, dan salah satu indikator berita yang berkualitas adalah objektivitas dengan berpegang teguh pada nilai-nilai faktualitas dan imparsialitas. Bapak, Ibu-ibu, para jurnalis yang saya muliakan, dalam kesempatan refleksi akhir tahun ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Yang Mulia para Ketua Mahkamah Agung periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi integritas sebagai titik tolak tegaknya lembaga peradilan. Ucapan terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada seluruh pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan dan hakim dan aparatur peradilan pada tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia atas kinerja yang telah disumbangsihkan untuk lembaga tercinta ini. Tidak lupa saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis dari berbagai media yang setia mengawal penegakan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Rekan-rekan jurnalis dan warga peradilan yang saya banggakan, saya akan memaparkan refleksi akhir tahun Mahkamah Agung yang di dalamnya terdapat informasi mengenai keadaan terkini, yaitu pencapaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, penghargaan yang diraih Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024. Selama tahun 2024, Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan penghargaan, yaitu 1. Meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan Mahkamah Agung tahun 2023. Ini merupakan penghargaan WTP yang ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen Mahkamah Agung dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung juga meraih penghargaan juara 2 Anugerah Reksa Banda dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kategori kelompok 3 kualitas pelaporan barang milik negara. Menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Keempat, menerima Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional Terbaik 1 tahun 2024 kategori tingkat lembaga negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara dalam kegiatan instrumen pengukuran kualitas data dan percepatan penyelesaian disparitas data di lingkungan instansi pusat. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan penyelesaian disparitas data pegawai. Menerima penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik, yaitu kategori pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima pada tahun 2004 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024, kualifikasi informatif kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah
non-kementerian dengan nilai 9609 dari Komisi Informasi Pusat, dan juga memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi WBK sebanyak 24 satuan kerja yang telah mendapat clearance dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan warga pengadilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Kedua, peluncuran aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain mendapatkan penghargaan sebagaimana disebutkan di atas, selama tahun 2024, Mahkamah Agung juga telah meluncurkan beberapa aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik, yaitu satu, aplikasi Siap Mahkamah Agung terintegrasi. Aplikasi ini terhubung dengan SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara di pengadilan tingkat pertama, dan dilengkapi fitur Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan. Fitur ini dirancang untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dalam proses penunjukan dan distribusi perkara di Mahkamah Agung. Yang kedua, aplikasi IKOT untuk kasasi dan peninjauan kembali. Aplikasi ini memungkinkan proses administrasi dan persidangan untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dilakukan secara elektronik. Sejak 1 Mei 2024, seluruh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan IKOT, serta mendukung digitalisasi di semua tingkatan pemeriksaan. Yang ketiga, aplikasi deteksi dini, early detection. Aplikasi ini mampu mendeteksi perkara yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu sama lain dengan memanfaatkan interkoneksi database perkara di seluruh pengadilan di Indonesia, didukung oleh sistem algoritma robotik. Aplikasi ini membantu mencegah disparitas dalam penjatuhan putusan. Yang keempat adalah aplikasi YDIH versi mobile. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem jaringan dan dokumentasi Mahkamah Agung yang kini dapat diakses melalui Play Store dan App Store. Aplikasi ini memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, jurisprudensi, putusan, dan dokumen langkah lainnya. Yang kelima adalah aplikasi Dektum. Aplikasi ini merupakan direktori rumusan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan akses terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung melalui perangkat digital masing-masing. Bapak, Ibu, rekan-rekan jurnalis yang saya muliakan dan saya hormati. Yang ketiga, terkait dengan penataan regulasi sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dan menyempurnakan aturan yang telah ada. Dalam rangka fungsi mengatur, selama tahun 2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan 2 regulasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Perma dan 2 regulasi dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Yang pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Perma ini merupakan bentuk respon Mahkamah Agung terhadap perkembangan sistem pemidanaan
yang tidak hanya bertumpu pada pemindanaan terhadap terdakwa, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana, terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian kepada pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perma ini merupakan upaya konkret Mahkamah Agung dalam merespon terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum, diperlukan penyederhanaan prosedur pengambilan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di pengadilan negeri. Yang ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penerbitan salinan putusan dan akte cerai di lingkungan peradilan agama secara elektronik. SEMA ini merupakan upaya Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektivitas dan efisiensi, serta peningkatan layanan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ketentuan ini juga diterbitkan agar terdapat keseragaman penerbitan dokumen salinan putusan dan akte cerai secara elektronik di lingkungan peradilan agama. Yang keempat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. SEMA ini merupakan rumusan kamar terbaru pada tahun 2024 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan penyempurnaan terhadap kesepakatan rapat pleno kamar terdahulu berdasarkan kasus-kasus hukum terbaru dalam perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta solusi terhadap permasalahan yang ditemukan pada bidang kesekretariatan di Mahkamah Agung. Rekan-rekan jurnalis dan warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Yang keempat yang ingin saya sampaikan pada refleksi ini adalah kinerja penanganan perkara. Pada bagian ini saya akan menyampaikan kinerja penanganan perkara yang berhasil direkam hingga tanggal 20 Desember tahun 2024. Jumlah beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada tahun 2024 sebanyak 31.112 perkara yang terdiri
dari perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 30.965 perkara dan sisa perkara pada tahun 2023 sebanyak 147 perkara. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sebanyak 30.763 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara telah mencapai 98,88%. Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 13,62% dibanding dengan tahun 2023 yang jumlahnya sebesar 27.252 perkara. Jumlah yang diputus juga meningkat 12,42% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus 27.365 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Hal yang patut dibanggakan, sejak tahun 2017 hingga sekarang, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 90%. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, rasio produktivitas memutus perkara menunjukkan performa yang cenderung meningkat, yaitu di atas 98%. Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara. Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 30.316 perkara. Kinerja minutasi tahun ini meningkat 6,66% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 28.422 perkara. Dari jumlah 30.316 perkara yang diselesaikan pada tahun 2024, sebanyak 96,52% atau 29.261 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari 3 bulan sejak perkara diputus. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi di atas 90% sejak tahun 2023. Hal lain yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kinerja penanganan perkara adalah penerapan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital penanganan kasasi dan peninjauan kembali mulai 1 Mei 2024. Sejak akta kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan mulai tanggal tersebut, pengadilan pengaju tidak lagi mengirimkan dokumen cetak ke Mahkamah Agung. Seluruh berkas kasasi PK berbentuk dokumen elektronik yang dikirimkan melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan diterima oleh aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara atau SIAP terintegrasi di Mahkamah Agung. Selama periode 1 Mei 2024 hingga 20 Desember 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi perkara kasasi atau peninjauan kembali secara elektronik sebanyak
6.367 perkara dan telah berhasil diputus sebanyak 6.225 perkara atau 97,77%. Pemberlakuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik ini merupakan wujud nyata dari upaya Mahkamah Agung membumikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perlu saya sampaikan bahwa data penyelesaian perkara ini masih bersifat sementara karena perhitungannya dilakukan per atau tanggal 20 Desember 2024 sehingga jumlahnya bisa berubah karena pada tanggal 23 sampai dengan hari ini bahkan sampai dengan tanggal 31 masih terdapat persidangan dan datanya masih belum bisa dimasukkan dalam laporan refleksi akhir tahun ini. Semua capaian tersebut tidak terlepas dari peran dan kontribusi para yang mulia Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, serta seluruh jajaran kepanitraan Mahkamah Agung yang telah bekerja dengan keras, dengan ikhlas, dan dengan cerdas dalam menyelesaikan perkara di bawah koordinasi para Ketua Kamar Mahkamah Agung dengan dukungan anggaran dari Kesekretariatan Mahkamah Agung. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Bapak, Ibu, saudara-saudara jurnalis yang saya muliakan, kelima, saya akan menyampaikan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan organisasi. Pada bagian ini akan dipaparkan informasi mengenai keadaan terkini tentang pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan organisasi. Untuk realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkan 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, dari total anggaran yang diperoleh Mahkamah Agung sebesar 11.924 miliar 542.498.000, Mahkamah Agung telah mampu menyerap anggaran sebesar 11.403 miliar 704.445.492 rupiah atau sama dengan 95,63% dari total pagu Mahkamah Agung pada tahun 2024. Jumlah persentase serapan tersebut masih bisa berubah dari beberapa kegiatan per hari ini yang belum terekam dalam laporan pagi ini. Mahkamah Agung pada tahun 2024 terkena blokir anggaran sebesar 39.366.551.000 atau 0,33% dari total pagu Mahkamah Agung pada tahun 2024. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada tahun 2024 memiliki sumber daya manusia berjumlah 32.733 orang yang terdiri dari Hakim Agung sebanyak 45 orang, Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding sebanyak 7.396 orang, tenaga kepanitraan sebanyak 10.716 orang, dan tenaga non-teknis lainnya sebanyak 14.109 orang. Pada tahun 2024 ini, Mahkamah Agung membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil dengan total formasi sebanyak 4.940 orang.
Selain itu juga membuka rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 9.276. Keduanya masih dalam proses tahapan seleksi. Di samping itu, pada tahun 2024 ini terdapat 1.196 orang aparatur Mahkamah Agung, hakim, kepanitraan maupun kesekretariatan yang telah memasuki masa purna bakti atau pensiun. Jumlah satuan kerja hingga tahun 2024 sebanyak 930 satuan kerja yang terdiri dari 7 unit satuan kerja eselon 1 berada di Mahkamah Agung, 923 satuan kerja daerah, 416 satuan kerja peradilan umum, 446 satuan kerja peradilan agama, 38 satuan kerja peradilan tata usaha negara, dan 23 satuan kerja peradilan militer. Untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang di wilayahnya baru dibentuk pengadilan, Mahkamah Agung telah membangun gedung kantor pengadilan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sesuai amanat undang-undang tentang pembentukan pengadilan baru, yaitu sebanyak 98 satuan kerja terdiri dari pengadilan tingkat pertama sebanyak 85 satuan kerja dan gedung kantor pengadilan tingkat banding sebanyak 13 satuan kerja. Bapak, Ibu, rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan dan warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan pula. Yang keenam, terkait dengan pengawasan hakim dan aparatur peradilan. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung telah menunjuk 27 satuan kerja untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Hanya terdapat 16 pengadilan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Sedangkan 11 lainnya belum memenuhi persyaratan dan masih berstatus ditangguhkan. Selain itu, bersamaan dengan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2024 ini, Mahkamah Agung telah memberikan penganugerahan insan anti gratifikasi kepada 7 orang sebagai upaya mendorong upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Untuk data jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2024, telah diterima pengaduan sebanyak 4.313 pengaduan. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.116 pengaduan atau 95,4% telah selesai diproses, sedang sisanya sebanyak 197 pengaduan masih dalam proses penanganan. Jumlah dan jenis disiplin, saya ulangi, jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2024 adalah sebanyak 206 sanksi disiplin yang terdiri dari 79 sanksi berat, 31 sanksi ringan, dan 96 Saya ulangi, 31 sanksi sedang dan 96 sanksi ringan. Jumlah usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial periode 2024 sebanyak 35 usulan laporan hasil pemeriksaan dengan jumlah hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi hukuman disiplin dari Komisi Yudisial sebanyak 63 orang hakim. Jumlah tersebut 16 orang telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin
sebagaimana rekomendasi Komisi Yudisial, 9 orang telah terlebih dahulu diperiksa. Maaf. 9 orang telah terlebih dahulu diperiksa dan diberi sanksi oleh Mahkamah Agung, sedangkan sejumlah 38 orang karena materi pengaduan berkaitan dengan teknis yudisial, maka berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 02 PB/MA/9 dan nomor 02-PB/P.KY/09/2012 merupakan kewenangan Mahkamah Agung sehingga penanganannya diambil alih oleh Mahkamah Agung. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan warga pengadilan yang saya banggakan, integritas masih menjadi isu utama dalam refleksi akhir tahun ini, bahkan dijadikan tema dalam laporan tahunan yang akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung untuk menjadikan integritas sebagai kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang berkualitas dan sebagai pondasi kepercayaan publik. Oleh karena itu, saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja hakim dan aparatur peradilan, sekaligus bisa meluruskan isu-isu negatif yang beredar di masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, proporsional, dan berimbang. Saat ini saya melihat ada perkembangan paradigma di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya berpaham bad news is a good news. Sekarang nampaknya berkembang menjadi good news is a good news. Jika sebelumnya hanya berita buruk yang memiliki nilai jual yang tinggi, maka saat ini berita baik juga menempati posisi nilai jual yang tinggi. Salah satu pertimbangannya adalah karena betapapun berita buruk itu memang nyata, akan tetapi tidak sedikit yang cemas hal tersebut dapat berdampak buruk bagi psikologi para pembacanya. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, ketika kekerasan verbal, hoaks, berseliweran seperti tidak ada hentinya, tren jurnalisme positif mulai banyak diadopsi sebagai upaya memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat, sehingga tidak jarang saat ini rekan-rekan jurnalis telah memberikan porsi lebih besar kepada berita-berita yang baik. Rekan-rekan jurnalis dan warga peradilan Indonesia yang saya hormati, demikian penyampaian refleksi akhir tahun Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lengkap akan disampaikan pada laporan tahunan Mahkamah Agung yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 19 Februari tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis baik dari media cetak, media elektronik maupun media online atas kesediaannya untuk hadir dalam acara refleksi akhir tahun Mahkamah Agung pada hari ini. Semoga kita terus dapat menjalin relasi kemitraan untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas. Tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia para pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, para hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, para hakim ad hoc yang ada di lembaga peradilan tingkat banding maupun tingkat pertama, dan seluruh jajaran kepanitraan dan jajaran kesekretariatan yang telah bekerja keras sehingga kita mampu mempertahankan performa kinerja dengan baik dan bahkan kita dapat meraih penghargaan yang membanggakan.
Sebelum menutup penyampaian refleksi akhir tahun ini, saya bersama pimpinan Mahkamah Agung mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi umat Kristiani dan juga selamat Tahun Baru 2025. Sebagai ungkapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu setia membersamai dalam suka dan duka, perkenankan saya menyampaikan kalimat penutup, yaitu salah satu peristiwa terbaik tahun ini adalah ketika Mahkamah Agung tetap kukuh berdiri di tengah tantangan penegakan integritas yang dihadapi. Dan para jurnalis tetap menyediakan ruang untuk berita baik yang menginspirasi. Akhirnya marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita agar dapat menjalankan pengabdian pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.